Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Aisyah Kurniawati dengan NIM 2021211128. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ayat-ayat yang digunakan untuk UTS mata kuliah Tafsir Ahkam pada kelas HKI 5D. Mungkin langsung saja yang pertama yaitu surat An-Nisa ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taqsilun wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayam mamusoidang Toyibang fam sahu biwujubikum wa aidikum innaullaha kana afuwan ghafura. Ayat ini menjelaskan bagaimana seharusnya manusia di dunia agar selamat dari siksaan di hari bangkit tersebut. Caranya yaitu dengan melaksanakan sholat dan bagaimana sholat itu ditunaikan agar bisa menyelamatkan diri dari siksa di hari bangkit tersebut. Wahai orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, janganlah kamu mendekati tempat sholat dan melakukan sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, yakni hilang ingatan karena minuman keras. Dirikanlah sholat jika kamu sudah sadar apa yang kamu pakai, dan juga jangan lupa kamu di masjid ketika kamu dalam keadaan junub yang mengharuskan kamu mandi wajib, kecuali hanya berjalan di depannya saja. Tidak boleh kamu melakukan sholat sebelum kamu mandi wajib. Jika kamu sakit dan dikhawatirkan bila menyentuh udara, penyakit itu akan bertambah parah atau susah disembuhkan, atau kamu sedang dalam perjalanan yang jaraknya jauh atau habis buang air, atau kamu telah membahas perempuan, apakah itu hanya untuk bersentuh kulit atau berhubungan suami istri, sedangkan kamu pada waktu itu tidak dapat udara, maka bertayamumlah kamu sebagai pengganti wudhu dengan debu atau tanah dan sejenisnya yang baik suci, dengan cara usaplah wajahmu 1 kali dan pula tanganmu dengan mengalahkan debu atau tanah itu. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Pengampun bagi hamba-hambanya yang mau. Kesimpulan dalam ayat ini tuh dijelaskan bagaimana kita harus berdiri di hadapan Allah ketika bermunajat atau berkomunikasi kepada Allah, dan ayat ini menuntun kita agar menyempurnakan segala kemungkinan dan menghadap kepada Allah dan tidak ada kebimbangan dan keraguan sedikit pun. Saat berhadapan dengan Allah, kita harus dalam keadaan suci dari hadis dan hadas atau kotoran, sehingga kita dalam kondisi yang sempurna untuk memuliakan dan mengagungkan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu surat Al-Isra ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila wasalil laili wa qur'anal fajr innal qur'anal fajri kana mashhuda. Ayat ini berisi petunjuk yang meliputi 4 sembahyang, yaitu zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dalam surat sebelumnya yaitu surat Al-Baqarah juga dijelaskan bahwa maksud dengan mendirikan sembahyang adalah menunaikannya dengan cara yang telah disyariatkan oleh agama, yaitu menghadapkan jiwa atau bermunajat dan takut kepada Allah, baik secara rahasia ataupun terbuka.
dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun yang dijelaskan oleh iman-iman mujtahid. Sembahyang subuh itu disaksikan oleh para malaikat karena pada itu berkumpullah para malaikat malam dan para malaikat siang serta menyaksikan sembahyang subuh. Sesudah itu barulah para malaikat yang telah berjaga-jaga pada malam hari itu naik dan tinggallah para malaikat yang berjaga pada siang hari. Selanjutnya yaitu surat Al-Isra ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyabba saka rabbuka qamam mahmuda. Berjagalah pada bagian malam dan bertahajudlah pada waktu itu. Inilah asal perintah yang ditunjukkan kepada Nabi SAW untuk melaksanakan tugas qiyamul lail atau sembahyang malam sebagai tambahan atas sembahyang-sembahyang yang difardukan. Sembahyang malam itu menjadi fardu atas dirimu, wahai Muhammad, dan sunat bagi umatmu. Pada hari kiamat di tempat yang terpuji, yaitu tempat yang karena kamu mendudukinya, maka kamu dibujuk oleh segenap makhluk. Kata Ibnu Jarir, kebanyakan ahli ilmu berpendapat bahwa yang dimaksud dengan maqam Mahmud tempat kedudukan yang terpuji, yaitu maqam syafaat atau tempat Rasulullah berdiri pada hari-hari memberi syafaat. Adapun kesimpulan dari ayat ini yaitu kita sangat mengutamakan agar Allah memberikan pertolongan kepada kita dan dialah yang menolak semua perbuatan mungkar musuh. Allah pun berhutang kepada Nabi Muhammad untuk memberikan maqam yang terpuji dan bahwa Al-Quran yang telah Dia turunkan mengandung penawar bagi jiwa atas segala penyakit kepercayaan sebagaimana Al-Quran menambahkan kerugian pada orang yang kafir. Selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum laitas syiyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum nuna anfusakum fataba alaikum fa'afa ankum fal'ana basyirohunna wabtahu ma katabawlahu lakum wa kulu washrabu hatta yattabayyana lakumul khaytul abyadu minal khayti wa aswadi minal fajr summa atimus syayama ilal lail wa la tubashshiruhuna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Kandungan dari ayat ini yaitu halal bagimu pada malam yang besoknya kamu minum untuk menyetubi istri-istrimu. Allah mengizinkan kamu mempergauli istrimu pada malam puasa karena pergaulan kamu dengan rapat sehingga kamu sukar membatasi karena mereka dan sulit menahan nafsumu. Allah mengetahui bahwa kamu mengkhianati dirimu karena kamu meyakini sesuatu namun kamu tidak sanggup melakukannya. Allah menghilangkan kepicikan dengan membolehkan kamu mendekati istrimu pada malam hari dan menghilangkan keharamannya. Para sahabat pada awal puasa wajib berkeyakinan bahwa mencampuri istri pada malam hari pun diharamkan untuk mencampuri istri adalah sebelum tidur pada malam hari adalah haram. Sama halnya dengan haramnya makan dan minum pada siang hari.
mempergauli istri telah menjadi takdir bagi manusia. Karena dengan mempergaulinya, membuat pasangan suami istri mendapatkan keturunan. Selain menyebabkan keduanya terpelihara dari perbuatan haram, misalnya perbuatan zina, kamu diperbolehkan makan dan minum serta mempergauli istrimu sepanjang malam, sehingga nyata akan datangnya tanda-tanda putih, yaitu siang hari dan kegelapan malam atau hitam, yaitu terbitnya fajar shadiq. Yang saya bisa renungi dalam ayat ini yaitu Allah menjelaskan bahwa puasa kita berbeda dari puasa umat-umat terdahulu. Kita memperoleh kelonggaran atau rukhsah untuk beberapa keadaan. Allah pun menjelaskan temponya, kapan orang harus memulai mandi dan kesudahannya. Selain itu juga menjelaskan keharaman mendekati istri pada waktu berikhtikaf dalam masjid. Pada akhirnya dijelaskan pula Allah mengungkapkan segala hukum manusia dengan tujuan agar mereka bertakwa kepadanya dan takut kepada siksaannya. Selanjutnya yaitu surat At-Taubah ayat 103 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha sholli alaihim inna sholataka sukanul lahum wallahu sami'un alim. Adapun kandungan yang ada di surat ini yaitu Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk mengambil sedekah dari umat Islam untuk membersihkan dan menyucikan mereka dengan itu. Allah memerintahkan Rasul-Nya agar mendoakan dan memerintahkan ampunan untuk kaum muslimin ketika mereka datang menyerahkan zakat dan sedekah. Dia salah satu hadis juga menceritakan bahwasanya Abdullah bin Abi Aufi menuturkan, yaitu setiap kali ada sedekah diserahkan kepada Rasulullah, beliau mendoakan orang yang menyerahkan sedekah itu. Pada suatu hari ayahku datang menemui Rasulullah untuk menyerahkan sedekahnya. Beliau berdoa, "Ya Allah, limpahkanlah keselamatan untuk keluarga Abu Aufa. Sesungguhnya Allah Maha Pendengar dan Maha Pengetahui." Adapun kesimpulan dari ayat ini yaitu menjelaskan faedah-faedah sedekah atau zakat harta dan menggerakkan kita untuk mengeluarkannya. Sebagaimana Allah menjelaskan bahwa Dia menerima tobat hamba-hambanya. Selanjutnya yaitu surat An-Nur ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazhu furujuhum. Dzalika azka lahum innallaha kabirum bima yasnaun. Ayat ini melarang kita melihat bagian tubuh perempuan yang merupakan auratnya, sebagaimana kita mengharamkan pemandangan bagian badan laki-laki dan menjadi auratnya. Hal ini adalah ketika bagian-bagian badan itu terbuka. Tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat bahwa kita haram melihat bagian tubuh lelaki ketika terletak antara pusar dan lutut. Bagian itu tertutup dengan sempurna. Maka nyatalah firman Allah ini mengharamkan kita melihat bagian aurat itu ketika dalam keadaan terbuka. Kebetulan dengan tidak sengaja, dalam keadaan terbuka dan tidak sengaja terlihat, maka kita tidak akan segera melakukannya atau jika mengalihkan pandangan dan kita berulang kali melihatnya. Hendaklah mereka untuk menonton agar tidak terlihat oleh orang lain atau zina. Demikian pula hendaklah perbuatan mereka sendiri dari zina. Memejamkan mata dari melihat bagian tubuh lawan jenis yang dilarang dan menutup anggota tubuh yang dilarang serta memelihara diri dari perbuatan zina adalah perbuatan yang suci bagi mereka dan lebih dapat menghindarkan mereka dari terjerumus ke kancah kemaksiatan. Sesungguhnya Allah semua apa yang kamu kerjakan dengan pandangan-pandanganmu dan dengan mengetahui panca indera dan gerak.
Yang bisa saya renungi dari ayat ini yaitu memberi peringatan bahwa yang dimaksud dengan perintahkan mata adalah diri dari semua hal dan keadaan yang bisa menimbulkan fitnah. Tegasnya maksud ayat ini supaya semua orang laki-laki dan perempuan memelihara sopan santun atau etika dan adab umum, yaitu menjauhkan diri dari sesuatu yang berlawanan dengan adab. Seperti memandang perempuan dengan cara melototkan mata atau dengan cara lain yang tidak pantas. Maka ketika melihat bagian aurat seorang perempuan atau sebaliknya, kita tidak ingin melihatnya atau mengalihkan pandangan. Inilah yang dimaksud dengan hadis kepunyaanmu, pandangan pertama, dan janganlah kamu mengulang pandangan itu. Selanjutnya yaitu surat Al-Ahzab ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa'an nabiyyi may yati minkuna bifahisyatin mubayyinati yudha'af lahal azabu difain wa kana dzalika Allahi yasira. Wahai Nabi, suruhlah istri-istrimu dan anak perempuanmu dan perempuan mukminin yang lain menutup tubuhnya dengan jilbab atau selendang besar apabila mereka keluar rumah, sehingga mereka berada dari budak-budak. Diriwayatkan oleh segolongan ahli tafsir bahwa perempuan merdeka dan budak pada asalnya keluar dari malam hari untuk membuang air di kebun dengan tidak ada perbedaan antara keduanya. Seperti rupa akan membuat orang lain mengenali bahwa berpakaian itu adalah perempuan merdeka. Karenanya mereka tidak akan diganggu atau dipermainkan. Allah Maha Pengampun terhadap sesuatu kesalahan yang disebabkan oleh sikap yang kurang hati-hati atau ceroboh. Allah juga Maha Kekal rahmatnya bagi semua hambanya. Adapun yang bisa saya renungi dari ayat ini yaitu hukum yang umum dikandung oleh ayat ini adalah kewajiban bagi para perempuan untuk menjauhkan dari sikap yang menimbulkan fitnah atau tuduhan negatif, serta untuk berpakaian secara layak dan sopan. Tidak ada sesuatu keterangan yang membuktikan bahwa para perempuan pada permulaan Islam menutup mukanya sebagai suatu kewajiban agama. Bahkan riwayat-riwayat itu membuktikan bahwa para perempuan pada masa itu bercampur dengan orang laki-laki mengerjakan berbagai pekerjaan dalam keadaan muka dan tangan yang terbuka. Agar para lelaki itu memelihara mata, demikian pula perintahnya meminta izin untuk memasuki suatu rumah adalah bukti yang menunjukkan bahwa waktu itu tidak menutup suatu kewajiban agama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.